Halo teman-teman, pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai mencatat dikte. Mencatat dikte adalah aktivitas yang sangat sering dilakukan oleh pegawai di bagian administrasi, termasuk asisten administratif atau sekretaris. Hampir semua aktivitas administrasi, baik secara internal dan eksternal, perusahaan atau industri tidak lepas dari kegiatan menyiapkan berbagai macam dokumen yang berawal dari kegiatan mencatat dikte yang disesuaikan kegiatan atau peruntukan masalah yang ditangani perusahaan sehingga pekerjaan ini sudah menjadi rutinitas kerja. Dengan demikian, penguasaan terhadap mencatat dikte adalah suatu kebutuhan yang sangat penting bagi siapa saja yang ingin menjadi bagian dari kesuksesan sebuah usaha atau industri. Keterampilan dalam menerima berbagai pendiktean itu dapat dilakukan dengan berbagai cara tergantung situasi dan kondisi kerja pimpinan yang akan melakukan pendiktean. Dikte secara langsung atau face-to-face oleh pimpinan, pendiktean dapat juga dilakukan melalui telepon atau menggunakan mesin dikte. Berikut keterampilan dalam menerima berbagai pendiktean. Dikte secara langsung atau face-to-face. Pendiktean secara langsung adalah pendiktean yang dilakukan secara tatap muka atau face-to-face antara pimpinan dengan karyawan atau sekretaris. Pendiktean yang dilakukan secara langsung dapat ditulis dengan menggunakan tulisan steno atau dengan tulisan Latin. Oleh karena itu, dikte biasanya berlangsung cepat. Agar tidak ketinggalan, sebaiknya dikte ditulis dengan tulisan steno. Yang kedua, dikte menggunakan dictation machine. Pendiktean menggunakan mesin dikte atau biasa disebut dengan mesin imla memang jauh lebih mudah dan praktis dibandingkan dengan pendiktean secara langsung. Pendiktean bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun ketika diperlukan. Hasil rekaman bisa diserahkan kepada sekretaris untuk disalin. Kelemahannya, suara tidak bisa maksimal ketika kondisinya ramai. Penggunaan alatnya mudah dan tidak membuat rumit saat merekam. Yang ketiga, dikte melalui telepon. Pendiktean melalui pesawat telepon hanya dilakukan pada saat menerima pesan dari pihak luar atau pimpinan. Dari pimpinan biasanya dilakukan ketika berada di luar kantor. Menguraikan catatan dikte. Yuk mari kita bahas apa saja sih hasil dari pencatatan dikte itu. Yang pertama, form notulen rapat. Setelah mengikuti kegiatan rapat, seorang notulen harus mentransfer atau menjalin catatannya dari form baku atau block note ke notulen rapat agar informasi mudah dibaca dan dimengerti. Catatan pada blok note saat rapat biasanya banyak coretan dan tulisannya tidak dimengerti, serta mencegah terjadinya kehilangan informasi karena kertas yang ditulis stenografi bukan merupakan form resmi. Jadi, catatan rapat harus disalin atau disajikan pada notulen rapat. Lalu ada lembar pesan telepon. Hasil catatan dikte melalui telepon disalin pada form baku lembar pesan telepon atau LPT. Tujuan penyalinan adalah agar informasi mudah dibaca dan dimengerti oleh penerima informasi. Yuk, mari kita saksikan video berikut ini. Selamat sore. Sore Sore, Pak. Pak Dedi, Bu Nur. Saya mengumpulkan kalian sore hari ini karena saya mau mengevaluasi tentang sistem administrasi penyimpanan dokumen kita. Kenapa saya melakukan evaluasi? Karena saya menemukan di lapangan atau di perusahaan saya ini ketika saya membutuhkan data, sekretaris saya ini lama mencari datanya. Ya. Jadi saya akan membahas 4 poin di sini. Singkat saja. 1 tentang format dokumen, 2 tentang bentuk dokumen, 3 tentang penyimpanan dokumen, dan 4 tentang klasifikasi tujuan dan persyaratan dalam sistem administrasi penyimpanan dokumen kita. Yang pertama tentang format dokumen. Karena harus masuk data kita itu by email. Jadi otomatis nanti format dokumen kita harus tentukan mau formatnya seperti apa. Entah penyimpanan dalam bentuk filenya itu adalah Excel, PowerPoint, PDF, atau dokumen Word saya maksud. Yang kedua tentang bentuk dokumen. Bentuk dokumen di sini saya mau disesuaikan dengan format yang terbaru.
selain ada hard copy, yaitu tentang digital. Kenapa kita harus penyimpanan digital? Karena dalam memudahkan juga kalau nanti pencariannya mendesak. Yang ketiga tentang penyimpanan dokumen. Penyimpanan dokumen di sini saya mau berdasarkan subjek. Kenapa? Karena ketika kita membutuhkan data, saya mau secara cepat dapat dicari. Oke, jelas? Dan yang kelima tentang klasifikasi tujuan dan penyimpanan pengelolaan administrasi perusahaan kita. Saya mau sesuai SOP yang telah ditentukan oleh perusahaan kita. Nah, yang tidak kalah penting nih, karena perusahaan kita ini bekerja sama dengan perusahaan luar, yaitu PT Berkshire, yaitu PT Berkshire Hathaway. Jadi saya tidak mau kalau perusahaan luar ini kita salah nama, nanti pengirimannya salah. Oke ya. Nah itu 4 poin dan 1 poin tambahan tadi. PT yang bersama dengan perusahaan kita. Jadi saya kedepannya mau semua itu sesuai dengan SOP perusahaan kita. Mohon maaf Pak, konfirmasi lagi untuk nama perusahaan yang akan bekerja sama dengan kita. Berkshire itu untuk desanya saya Eja, Bravo, Eko, Romeo, Kilo, Sierra, Hotel, Romeo, dan Eko. Betul. Ya, berarti sudah cukup jelas. Ada pertanyaan Pak Didi? Terkait format atau dokumennya, ketika kalau misalnya kita suratnya dari email, apakah harus di screenshot aja Pak, atau misalnya di copy isinya? Ya, kalau menurut saya kan SOP perusahaan kita semua penyimpanan itu adalah hard copy. Kalau hanya di screenshot itu berarti nanti untuk digital. Tapi digital pun lebih baik dokumen yang masuk itu biasanya bisa dipindahkan entah di copy ataupun entah di download. Kalau memang bentuknya adalah attachment. Nah, oke, berarti udah jelas ya. Berarti semua tentang hard copy. Oh, mohon maaf Pak, untuk sistem pengasipannya kita menggunakan sistem apa ya Pak ya? Supaya nanti kan kita evaluasi. Selama ini kan kita pakai sistem Aksiat untuk meminimalisir gitu untuk kemudahan dalam penyimpanan dokumennya, lebih baik kita menggunakan. Ya, saya mau kalau penyimpanan dokumen itu berdasarkan subjek. Jadi ketika kita membutuhkan data tentang apapun, secara mudah untuk dicari. Seperti itu. Ada pertanyaan lain? Ya, Pak Dedi, ada pertanyaan? Terkait dengan pengarsipan berdasarkan subjek ini, kira-kira berdasarkan apa ya subjeknya Pak? Oke, jadi di perusahaan kita itu sistemnya sistem subjek yang disesuaikan berdasarkan divisi kerja. Jadi tahu kan tentang divisi kerja kita? Ya. Untuk Bu Nur? Ini kan terkait yang akan bekerja sama dengan kita, yaitu perusahaan Berkshire. Itu termasuk dalam perusahaan apa ya Pak? Oke, jadi PT Berkshire Hathaway ini dia itu adalah perusahaan yang menyediakan aplikasi penyimpanan secara digital. Kita akan menyewa cloud dari dia atau penyimpanan digital dari perusahaan tersebut. Ada pertanyaan lanjutan? Berarti ini aplikasinya berarti udah dari mereka ya? Jadi kita tinggal pakai aja. Bersih. Jadi pemasangan semua dari mereka, semua user mereka yang menyediakan, nanti kita tinggal pakai. Jadi memudahkan semua administrasi dari perusahaan kita. Cukup jelas? Berarti kita menggunakan dalam pengasipan ya? Dua metode. Dua metode, menggunakan arsip dan juga secara fisik. Yes. Jadi untuk pengamanan saja, kenapa harus ada digital? Ketika nanti ada resiko-resiko dalam pengarsipan hard copy, kita masih punya digital. Seperti itu yang bisa kita cetak ulang. Baik. Adakah pertanyaan selanjutnya? Cukup? Kalau dari saya Cukup jelas? Oke. Dari Bu Nur bagaimana? Ada yang masih bingung? Sudah Pak. Cukup baik. Jadi 5 poin tadi semoga di evaluasi selanjutnya kita bisa memperbaiki semua kekurangan dari kinerja perusahaan kita. Ya, saya ucapkan terima kasih atas kedatangan di rapat evaluasi sore hari ini. Silahkan kembali ke kantor kalian. Saya tunggu untuk hasilnya di minggu depan. Terima kasih.